Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Afkar dan di video kali ini saya akan bahas tentang ERD ya, atau Entity Relationship Diagram. Jadi apa tuh ERD? ERD adalah diagram yang memvisualisasikan relasi antar tabel gitu atau antar entitas gitu. Jadi sebelumnya kita mention sedikit, sebelum kita sudah bahas ya tentang ERD itu kayak gimana transformasinya dari tabel biasa menjadi ERD. Jadi kayak gini. Nah, jadi yang sebelumnya nama tabelnya itu jadi nama entitasnya, jadi seperti itu tuh. Nah, terus atribut-atributnya atau data-datanya yang kayak gini-gini tuh judul-judulnya gitu ya, berubah menjadi atribut. Nah, kayak gini modelnya ERD-nya. Nah, terus gimana sih cara buatnya? Nah, cara buatnya itu kita pakai aplikasi Lucidchart aja dulu ya. Sebenarnya banyak aplikasi yang lain, tapi ini aplikasi berbasis web yang saya rekomendasikan gitu. Ya, kalian tinggal buat akun di lucidchart.com. Nah, nanti kalian bisa buat 3 dokumen secara gratis gitu ya, Pak ya. Nah, jadi di dalam YAR itu juga ada yang namanya cardinality, primary key, foreign key, dan segala macamnya. Jadi bentuk cardinalitas yang sederhana itu seperti apa sih? Jadi seperti ini gitu. Nah, kalian jangan bingung dulu nih. Ini ada integer, ada int, varchar kayak gitu kan. Terus ada garis-garis nih, ada tanda-tandanya. Buat apa sih? Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal jelasin ini semua. Jadi selamat datang di channel Ngode dan inilah videonya. Nah, mulai dari kita bahas cardinality atau bahasa Indonesia itu cardinalitas ya. Jadi cardinalitas itu adalah garis yang melambangkan gitu ya. Misal kayak gini nih, si pelanggan ini minimal dan maksimal punya berapa transaksi kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi transaksi ini berelasi dengan pelanggan kan. Minimal transaksi ini punya berapa pelanggan dan maksimalnya berapa pelanggan. Nah, itulah fungsinya kardinalitas. Dia akan mendefinisikan minimal dan maksimalnya, jumlah yang memungkinkan gitu. Antar relasi gitu, antar hubungan gitu. Nah, seperti itu. Terus gimana sih cara buatnya? Nah, coba ini kita hapus dulu ya. Oh ya, kalau kalian baru ya download Lucidchart, maksudnya login, sign up gitu, kalian pasti belum nemu entity relationship yang ini ya. Kalian import stepnya sendiri di sini, cari yang namanya entity. Nah, entity relationship kayak gini, kalian import gitu. Yang ini ya, kalian download gitu. Nah, udah kayak gitu. Nah, kalian drag and drop aja nih yang 3 biji yang kayak gini. Nah, nanti kayak gini dia. Nah, kalian kasih nama satu-satu lah sesuai dengan yang kayak di atas ini gitu. Nah, key-nya ini nanti kita jelasin key itu apa, type-nya itu apa. Nah, pokoknya kayak gitu ya caranya. Terus kalau tarik-tarik garis gimana, Pak? Nah, tarik garis tuh gampang ya. Yang asalnya kardinalitas tuh gimana? Nah, nih. Ini aja nih. Yang sini nih. Nah, tuh. Tinggal kalian, ya pokoknya bulat-bulat ya, Pak ya. Bulat-bulatnya tuh tinggal kalian tarik garis sesuai dengan primary key sama foreign key-nya. Seperti itu. Nah, udah nih. Sini kan masih belum benar nih, kardinalitasnya nih belum benar nih. Belum sesuai sama ini deh. One, many, one and only one. Nah, maksudnya apa sih one and only one? Zero or one? One or many? Kayak gini maksudnya. Jadi, ketika kita mulai mencari tahu kardinalitasnya kayak gimana, kita bayangin gini nih. Jadi, pelanggan ini minimal punya berapa transaksi. Terus maksimalnya berapa. Jadi pelanggan ini kan kalau kita punya toko nih misalnya ya, terus pelanggan ini datang ke toko kita gitu. Pelanggan ini kan boleh keliling bebas gitu, tanpa harus beli kan. Kalau dia nggak ada yang cocok kan boleh aja gitu. Jadi minimalnya dia punya 0 transaksi gitu kan. Nah, terus maksimalnya berapa sekarang? Kan dia bisa beli lebih dari satu gitu, nggak mesti satu, nggak mesti dua, nggak mesti tiga kan, unlimited ya, nggak terbatas gitu istilahnya ya. Nah, terus berarti itu adalah hubungannya adalah zero to many. Kenapa gitu? Karena minimalnya 0, maksimalnya unlimited atau banyak gitu ya. Hubungannya adalah zero or many gitu. Itu kan bahasa Inggrisnya 0 atau banyak gitu kan, or many gitu. Nah, terus cara ngerubah tandanya ini gimana? Tanda many itu kan kayak 3 cabang gitu ya. Nah, tinggal kalian ubah di sini nih. Kan ini sebelah kanan ya, Pak ya. Berarti di sebelah kanan nih. Ubah dia ke zero to many yang ini nih, simbolnya ini. Plug, udah jadi deh. Nah, terus di transaksi ke pelanggan sekarang kita lihat. Kita coba analisa ya. Jadi transaksi itu minimalnya berapa sih? Minimal ya
punya pelanggan tuh berapa sih, terus maksimalnya berapa gitu. Kalau kita ibaratkan transaksi itu kayak cetak nota Indomaret gitu ya, atau Alfamart gitu. Nah, pasti nota itu kan harus dipunyai oleh satu pelanggan doang kan, nggak boleh lebih dari satu pelanggan, dan dia tidak mungkin tercipta tanpa adanya pelanggan yang membeli gitu. Jadi maksimalnya itu adalah satu gitu. Bayangin kalau nota kalian tuh juga disamain sama nota orang, itu kan ribet gitu mau milahnya gitu kayak gimana gitu. Nah, maksimalnya itu satu, minimalnya itu satu juga, karena nggak mungkin ada transaksi tanpa adanya pelanggan yang membeli gitu. Ya nggak sih, paham nggak sih maksud kan? Nah, jadi maksud saya jadi one and only one relasinya. One and only one gitu. Jadi minimal satu dan maksimalnya satu. Nah, kayak gitu ya Pak ya. Begitu juga dengan transaksi ke stok barang gitu. Jadi transaksi itu pasti ada barangnya gitu kan, nggak mungkin ada transaksi tanpa ada barang yang dibeli gitu. Minimalnya satu, maksimalnya berapa? Maksimalnya ya banyak gitu. Di transaksi pasti si pelanggannya boleh beli banyak barang gitu. Begitu juga sebaliknya, cara analisanya juga sama ya Pak ya. Nah, terus kita bahas sekarang PK sama FK. PK itu singkatan dari primary key ya Pak ya. Jadi buat primary key itu ada aturannya. Primary key itu harus unik, tidak boleh berubah, dan tidak boleh kosong. Kenapa? Karena primary key itu adalah yang mewakili satu baris data rekaman gitu. Rekaman data gitu. Kayak ini nih. Nah, primary key-nya yang mana ini? Yang ID pelanggan. Kenapa gitu? Kan unik, nggak bakal berubah, dan tidak boleh kosong gitu kan aturannya. Nah, dia tuh mewakili si satu baris data ini gitu. Jadi nggak perlu lagi kita panggil-panggil namanya lagi gitu. Terus alamatnya kita isi ulang, nanti nomor HP-nya, data pendukungnya yang lainnya itu harus kita isi ulang, nggak perlu gitu. Jadi kita cukup buatkan dia primary key ID pelanggan gitu. Kenapa sih nggak nama pelanggan gitu? Karena nama pelanggan itu ada kemungkinannya dia nggak unik gitu. Kemungkinannya dia bisa jadi ada yang sama nantinya gitu. Ada nama Budi Sumangko kan ada juga gitu, Rahmat Hidayat banyak gitu yang namanya yang sama. Begitu juga nomor HP gitu. Dan di nomor HP-nya kan terlalu panjang gitu. Dan ini tuh walaupun dia unik ya, nomor HP kan unik ya, tapi dia tuh bisa juga berubah gitu. Kalau dia ganti nomor HP-nya ke depannya kan, udah nggak bisa itu kan. Kan aturannya harus tidak boleh berubah dan tidak boleh kosong. Alamat juga bisa jadi dia kosongin kan. Dia mau ngisinya nanti gitu si pelanggannya. Nah, maka dari itu alternatifnya adalah kita buatkan atribut baru gitu. Kayak ID pelanggan ini sebagai primary key-nya gitu. Nah, seperti itu. Jadi sah ya. Primary key-nya adalah si ID pelanggan kayak gitu. Nah, makanya di sini si ID pelanggan adalah primary key seperti itu ya Pak ya. Nah, terus foreign key sekarang. Foreign key, kok ada foreign key di sini, ini apa gitu. Nah, ini relasinya harusnya bukan di sini ya Pak ya. Ini salah, relasinya harusnya sesuai dengan si ininya. Aduh, gimana cara cabutnya? Oh, ini. Nah, ID pelanggan ke ID pelanggan itu ya. ID barang ya ke ID barang gitu. Primary key, foreign key-nya itu maksudnya. Jadi foreign key itu apa? Foreign key itu adalah primary key yang ada di tabel lain gitu, atau entitas lain gitu ya Pak ya. Nah, dia itu fungsinya untuk melihat atau mendefinisikan relasinya gitu. Jadi kalau ada foreign key di tempat lain gitu ya, berarti dia berelasi dengan primary key yang di tabel asal mulanya gitu, di tabel aslinya gitu. Nah, seperti itu. Kan ID pelanggan. Oh, berarti si pelanggan itu berelasi dengan transaksi gitu. Pasti di transaksi nanti harus ada datanya si pelanggan. Nah, seperti itu. Nah, primary key, foreign key sudah gitu ya Pak ya. Nah, terus sekarang kita bahas tipe data ya Pak ya. Tipe data itu apa sih? Nah, ini INT itu buat apa gitu? Buat apa kita definisikan tipe datanya gitu? Nah, terlebih dahulu kita tuh harus tahu ya, tipe-tipe data tuh macamnya kayak gimana aja gitu. Ada yang bilangan bulat atau integer gitu. Jadi datanya tuh udah terdefinisi gitu ya. Jadinya apa ya kalau kita udah definisikan gitu. Si ID pelanggan ini berarti isi datanya tuh harus integer gitu atau bilangan bulat gitu. Nggak boleh dia ada isinya huruf gitu ya. Nah, itulah dia gunanya. Nah, tuh banyak tuh tipe-tipe datanya, sekalian contohnya juga tuh.
Di sini bilangan pecahan, float. Nah, kalau varchar itu apa sih? Varchar itu adalah tipe data yang string gitu ya modelnya atau huruf gitu. Jadi varchar tuh atau string itu bisa dimasukkan angka dan huruf. Tapi dia kebacanya bukan angka gitu ya. Jadi kalau semisal kita tulis nih, biar nggak bingung nih ya. Kita praktekin langsung gitu. Kita tulis baru ya di PowerPoint sini ya. Si uh, nah, si variable A sama dengan string ya. Si A sama dengan string. Nah, isinya itu apa? Isinya itu 1, 2, 3, 4 A, B, C. Nah, dia sah itu karena string gitu. Kecuali kalau kalian definisikan si A ya, si A sama dengan int atau integer gitu kan. 1, 2, 3, 4 A, B, C. Pasti error ya nanti begitu kalian ngoding atau buat database gitu. Karena nggak boleh integer itu isinya harus angka doang gitu. Bilangan bulat. Nah, seperti itu. Koma juga nggak bisa kalau int doang. Nah, kalau koma tuh double atau float ya. Koma. Nah, itu kayak gitu. Nah, kalau misal A kita isi string juga gitu. Tapi angka isinya sah. Kenapa? Karena dia tetap ngebacanya sebagai huruf gitu, bukan sebagai angka gitu. Jadi jangan dipusingin dulu ya. Jadi tipe data ini nanti kalian akan paham setelah agak lama gitu. Kalian berkecimpung ngoding-ngoding gitu ya, atau berubah database gitu. Jadi kalian akan otomatis paham gitu. Jadi bukan suatu hal yang perlu dirumitkan gitu ya Pak ya. Jadi kalau pakai Lucidchart tuh begitu diagramnya udah jadi ya, IRD-nya udah jadi nih, kita bisa ekspor langsung. Nah, ini langsung buatin kode-kode buat database-nya nanti gitu, biar langsung ke create dia, nggak perlu kita buat satu-satu gitu. Nah, nanti kodenya ini tinggal copy paste doang gitu, copy paste ke database kita gitu, apa atau DBMS-nya gitu. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow IG Ngode ya. Underscore Ngode gitu. Jadi di sana tuh ada konten-konten yang menarik seputar pemrograman sama teknologi ya. Pokoknya bagus lah pokoknya IG-nya. Perlu di follow. Jangan lupa juga di share video ini, subscribe channel ini. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.